warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf atas mengganggunya ibu kegiatan pada hari ini. Saya akan melakukan presentasi yang sudah ibu ajukan pada minggu yang lalu. Untuk itu, sebelum memasuki materi yang akan saya bahas, perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrafi, biasanya nama dipanggil Rafi, dengan NIM 23133047 dengan jurusan Prodi D3 Akuntansi. Materi yang akan saya presentasikan pada hari ini adalah Pancasila sebagai filsafat negara. Mengapa Pancasila sebagai filsafat negara? Karena Pancasila mengandung pemikiran sendiri negara yang dituangkan dalam suatu sistem yang merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila yang saling berhubungan dan digunakan sebagai pedoman ataupun pandangan hidup bangsa dalam menjunjung tinggi negara, berbangsa, dan bernegara. Maksudnya adalah pemikiran yang dilontarkan oleh para tokoh dahulu yang ingin memajukan bangsa dan negara, terutama filsafat yang mengandung tentang perencanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 yang dilakukan oleh beberapa tokoh-tokoh yang terkenal seperti Soekarno-Hatta, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan tokoh-tokoh lainnya. Dalam pengajuan tersebut sangat berpengaruh dengan negara Indonesia saat ini, sampai negara terbentuk terhindar dari penjajahan kolonial Belanda. Maksud dari data tersebut memiliki contoh sebagai berikut. Sistem filsafat tersebut artinya dalam kegiatan berbangsa dan bernegara harus berpedoman pada filsafat Pancasila. Misalnya, pasti berhubungan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang memiliki kandungan Pancasila. Posisinya terdapat pada Pancasila nomor 1, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, yang artinya kita dianjurkan untuk melakukan yang bersifat toleransi. Toleransi tersebut memiliki yang artinya sangat mendalam. Kita disuruh untuk saling menghargai sesama dengan agama lain, tidak saling mengejek, tolong menolong dengan agama lain, yang berpengaruh pada Pancasila nomor 1, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Sebelumnya banyak kontra dan pro yang dilakukan oleh perubahan pada Pancasila yang dilakukan oleh M. Yamin, Supomo, dan Soekarno. Akhirnya pemerintah pada tersebut yang dilakukan saat sidang BPUPKI pengusulan Pancasila yang berpengaruh pada undang-undang maupun Pancasila pada saat ini. Sebelumnya tersebut banyak pro kontra antara bagian ufuk, bagian barat maupun timur. Bagian barat menyetujui kandungan Pancasila yang nomor 1, dan yang ufuk bagian timur menolak kandungan Pancasila yang nomor 1, dan akhirnya berunding diubah oleh Muhammad Hatta pada saat itu dan menggantikannya menjadi ketuhanan Yang Maha Esa.
dan berakhirlah dan mereka berdua menyetujui sila tersebut, dan diartikan toleransi antar agama itu sangatlah penting dalam menjunjung tinggi negara berbangsa maupun negara, dan mendapatkan hasil yang sangat signifikan dan berguna bagi negara sampai saat ini, yang memiliki sifat peduli dan tolong-menolong merupakan hal yang sangat diinginkan dalam membentuk pertahanan tanah air. Adalah amalan sila-sila negara lainnya, terutama sila ketiga. Kemudian mengikuti pemilu juga merupakan hal yang masuk juga merupakan salah satu amalan Pancasila keempat, dan menghormati hak dan kewajiban orang lain merupakan penerapan sila kelima Pancasila. Dari kelima sila tersebut membentuk suatu sistem yang disebut dengan filsafat Pancasila. Adapun beberapa hal yang sangat dibutuhkan filsafat. Alasan mengapa Pancasila disebut filsafat terjadi pada undang-undangan pada sidang BPU PKI yang sebelumnya saya sudah menjelaskannya pada tanggal 1 Juni 1945 yang disebut dengan lahirnya Pancasila. Pada tanggal tersebut sampai saat ini Soekarno memberikan judul pidato dengan nama Philosophic Groundlegs daripada Indonesia Merdeka. Pancasila sebagai dasar filsafat negara, Philosophic Groundlegs, nilai filosofis yang tergantung pada nilai sila Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang ada di Indonesia, yang mengandung pemikiran tentang manusia dalam hubungan dengan Tuhan, diri sendiri dan sesama, dan dengan masyarakat sebagai sebuah bagian dari negara. Tetapi menurut tanggapan lain ada pula dari masa sekarang, yaitu menurut Nur Bozaki, Pancasila merupakan sebagian dari negara, tetapi hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh ke negara Indonesia. Hasil perenungan itu semula dimaksud untuk merumuskan dasar negara akan merdeka, dan untuk saat ini saya melakukan diskusi presentasi, dan saya akhiri dengan senang hati. Jika ada kesalahan dalam hal presentasi ini, mohon dimaafkan. Setelah itu saya mengakhiri presentasi pada hari ini dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.